Luar biasa, Tuhan pesayang patorang semua. Kepada alumni 6875 yang saya hargai, para mantan guru yang kami sungguh admire, administration SLA, dan students yang kami hormati. Salam hangat penuh bahagia bagi semua alumni tahun 68 sampai 75 maupun siapa saja alumni yang kebetulan bersama-sama dengan kita pada saat ini. Saya ingin juga menyampaikan salam dari kampus kantor pusat Masehi Advent Hari ke-7 Southern Asia Pacific Division, Silang, Cavite, Philippines. Juga kepada siapa saja pemirsa dimanapun menonton, dan kami mengucapkan selamat. Saya sungguh menghargai WA Group, admin dan inisiator acara Prayer Celebration ini. Usaha saudara sekalian telah membuat hidup kita yang kebanyakan sudah senior citizens, oma dan opa ini terasa hidup diperbaharui dan semangat diangkat. Terlebih hidup kerohanian dapat ditingkatkan dan iman dapat dikuatkan. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan pebae, God's amazing grace. Saya sendiri juga pelajar SLA, mulai dari kelas 1 SMP sampai dengan SMA 3 tahun 1964 sampai 1970. Wah, jauh di belakang sana. Bercita-cita mau jadi dokter waktu itu, namun tertarik di sekolah PTK Ungklap. Namun sudah mengantar kepada karir di bagian keuangan sampai sekarang ini. Kami sekarang waktu itu kami tinggal di luar asrama. Jalan kaki ke sekolah selama 5 tahun. Dan terakhir kelas 3 SMA saya tinggal di asrama. Sekarang pada hujung karir saya masih di Filipina. Mengalami lockdown. Kebetulan tetangga kami adalah keluarga Lubis Lonto. Poppy adalah alumni SLA bersama kita, adik kelas saya. Mereka tidak dapat pulang dari Jakarta. Akibatnya, binatang peliharaan mereka mencari new masters. Kami yang dulunya tidak suka pelihara kucing, lama-lama mau juga adopsi mereka. Kasihan, mereka perlu makan. Masalahnya mereka cepat banyak. Baru-baru ini, kucing remaja yang dulunya itu melahirkan 3 anak kucing. Dan kemudian 3 hari lalu saya dengar bunyi kucing kecil menangis. Dan saya lihat tinggal 1. Yang 2 di mana? Teman kami dari Ayas datang dan kebetulan berkunjung. Lalu mereka katakan biasanya kucing jantan suka bunuh kucing kecil, apalagi yang jantan, tidak mau jadi mereka punya kompetitor. Saya pikir kucing jantan yang digambar ini kulpritnya. Dia ini pelakunya. Saya tendang dia, pukul dia, dia lari. Rupanya kemudian dia lupa. Dia kembali lagi seperti datang untuk minta maaf. Dia dimaafkan. Dan saya mulai beri makan sama dia. Beri makan bersama kucing lain. Dan inilah pengertian sementara ini tentang grace. Saya ingin bicara tentang Tuhan pesayang. God's amazing grace. Luar biasa Tuhan pebae patorang semua. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Saudara, untuk mendapatkan visa ke Amerika tidak gampang. Setiap kali kami perpanjang visa Amerika, USA,
Kami bisa lihat ada orang senyum kegirangan, ada juga mereka yang kelihatan susah, tidak senang. Banyak teman kita bersyukur karena mendapatkan visa masuk Amerika oleh kedutaan Amerika di negaranya. Banyak cara orang masuk Amerika. Ada dengan lotre, tourism, mungkin diklaim oleh keluarga, bisnis, social visits, students, ada juga employment dan lain sebagainya. Dan ini menyebabkan bahwa suatu kebanggaan, saya masuk Amerika dengan cara ini. Dan menjadi cerita di antara teman. Apabila kita masuk surga dengan usaha sendiri, dapatkah Anda bayangkan bagaimana cerita di surga nanti? Masing-masing menceritakan, bagaimana sampai dia masuk di surga. Betapa hebat yang dia lakukan di dunia sampai mendapatkan keselamatan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa tidak seorang pun selamat dengan amal baiknya. Tak seorang pun dapat mengusahakan keselamatannya. Kita semata-mata diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kenapa harus ada kasih karunia, saudara-saudara? Sebetulnya saat ini saya tidak akan membahas tentang hukum Taurat, melainkan kasih karunia. Tetapi kenapa ada kasih karunia atau grace? Dan apa artinya kasih karunia itu? Itu adalah pemberian cuma-cuma oleh karena kasih karunia, bukan karena kita mengusahakannya. Kenapa? Karena kita tidak benar. Ada pelanggaran. Kalau semua benar, ndak berdosa, tentu tidak perlu ada kasih karunia, tidak perlu ada grace. Jadi, sebetulnya saya tidak mau membahas tentang hukum, karena banyak orang tidak suka ini. Tetapi kenapa ada kasih karunia? Karena ada dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kasih karunia, pemberian cuma-cuma, bukan karena kita mengusahakan. Kenapa? Karena kita tidak benar. Ada pelanggaran. Kalau seandainya semua benar dan tidak ada dosa lagi, tentu tidak perlu ada grace. Kita bukan hanya diselamatkan oleh kasih karunia. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kita diampuni oleh kasih karunia. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita dan kemudian saudara-saudara sekalian, coba kita perhatikan. Kita coba lingkari kata ia di sini. Ia adalah Allah. Perhatikan bahwa ayat ini menekankan kata Allah. Kalau kita mengaku dosa, Allah itu setia. Allah itu adil. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kenapa Allah mengampuni kita? Sebab Allah baik sekali. So itu dia alasan. Sudah kodratnya untuk mengampuni. Bukan cuma itu. Oleh karena kasih karunia-Nya kita dipelihara. Alkitab mengatakan dalam buku Filipi bahwa oleh karena sepenuhnya Filipi 1 ayat 6, yaitu yang telah memulaikan pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya pada akhirnya pada Kristus Yesus. Saya suka yang bahasa Inggris. I am sure of this, that he who started a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Philippians 1 verse 6.
Allah akan tetap melakukan yang baik di dalam engkau dan akan terus melakukannya sampai akhir. Ia tidak akan meninggalkannya, saudara. He will stick by you through thick and thin. Dia akan terus menopang. Pernah seorang classmate, dulu alumni SLA, telepon bekas kelasnya, "Bro, jangan lupa Tuhan pe baik. Satu-satu kali bapigi ke sana ke gereja. Allah membuat yang bengkok jadi lurus. Dia membuat yang hancur berkeping-keping menjadi utuh lagi. Allah mengusahakan kesembuhan. Karena Tuhan pe baik sekali. Ia menyembuhkan kita." Dalam Mazmur 51 ayat 10 sampai 12 menggambarkan kerinduan orang yang merasakan kasih karunia Tuhan. "Jadikanlah aku takhir, ya Allah. Perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu." Bahasa Inggrisnya saya suka ini. Ada 5 hal in English. "Create in me, a clean heart, O God. Renew a steadfast spirit in me." Dan kemudian, "Do not cast me away. Do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of salvation." Di saat kita jatuh, Allah mengangkat kita. Di saat kita jauh, Allah memanggil kita. Kalau the joy of salvation itu sudah hilang, Tuhan pulihkan lagi. Tidak heran, kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Kita diangkat dari hidup penuh dosa, dan Dia dudukkan kita pada landasan yang kuat. By God's grace. Torang dapat ampun dan disucikan karena Tuhan luar biasa pebaik. Mendapatkan kekuatan karena Tuhan pebaik patorang. Dipulihkan dari kehancuran karena Tuhan pebaik. Mendapatkan hidup baru karena Tuhan pebaik sekali. Perhatikan kasih karunia Tuhan adalah tindakannya yang positif untuk kita. Walaupun kita tidak layak, Tuhan memberikannya kepada kita. Tidak heran ada seorang pengarang lagu yang namanya John Newton menulis nyanyian berjudul Amazing Grace. Tuhan luar biasa pebaik. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Jadi kita akan dengarkan lagu ini. Saudara, Valencia Annabel Simon akan menyanyikan lagu Amazing Grace. Tuhan pebaik sekali. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to
Semua karena kasih karunia. Semua yang kita bahas dibungkus di dalam Yesus Kristus. Ia adalah sumber kasih karunia. Perhatikan saudara, Yohanes 1 ayat 16 dan 17. Apalagi ayat Yohanes 1 ayat 17. Karena kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus. Jika kita tidak mendapatkannya melalui Kristus, pasti tidak ada itu. Kasih karunia datang melalui hubungan kita dengan Yesus Kristus. Hubungan kita dengan Yesus Kristus membuat 3 hal. Yang pertama, dosa saya dan saudara diampuni. Yang kedua, kita mendapatkan tujuan hidup. Yang ketiga, kita menerima rumah kekal di surga, disediakan oleh Tuhan bagi Anda dan bagi saya. Dosa saudara dan saya diampuni. Dengan cara bagaimana? Yesus telah menebus penalti dosa kita. Ada table game yang banyak sekali orang suka ini. Waktu saya kerja di Ayas, kadang malam minggu teman-teman saya, Dr. Ragui, Dr. Kobayashi, undang saya dan bermain ini. Permainan keluarga. Dan permainan pergaulan antara teman. Saya kira banyak dari kita pernah bermain. Namanya ini adalah monopoli. Orang seperti saudara Edison Mawikere, kalau ada waktu mungkin saja suka main ini. Karena table game ini tuh bermain seperti bisnis. Ada investment in property, ada beli saham, ada jual saham. Tapi kadang dengan tindakan kita yang salah kita masuk penjara. Ini permainan ini. Usaha tidak dapat dilanjutkan. Kalau ada keuntungan $200 tidak dapat diambil. Sebab sudah dalam penjara. Tetapi kadang kita tarik lagi kartu dan kemudian get out of jail free. Wah, bersyukur. Kasih karunia dapat digambarkan seperti ini. Anda harus masuk penjara oleh karena dosa. Karena ada insiden di dalam kehidupan atau bisnis yang menyebabkan hidup kita berantakan. Kehidupan yang kita sendiri tidak dapat membanggakan. Sehingga pantas dapat punishment, dipenjarakan. Tetapi Allah mempunyai cara ampuh untuk kita diampuni. Dia punya cara agar saudara diampuni. Yesus Kristus siap dan mau menebus dosamu. Dan memang dia telah melakukannya di atas kayu salib. Dia tergantung di salib. Dan karena dosa saudara dan saya, peran yang saya buat adalah menerima kenyataan bahwa dosa saya ditebusnya. Buku Ibrani mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula, Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Seseorang harus menebusnya. Yesus telah melakukannya. Ia telah menebus penalti dosa saudara dan saya. Hal ini yang ada, hal yang lain juga kita punya hubungan dengan Yesus adalah tujuan hidup. Mendapatkan tujuan hidup. Alkitab mengatakan, without vision we perish. Allah sedang dalam bisnis life changing. Merubah kehidupan. Dia mempunyai rencana. Dan membuat kehidupan kita ada tujuan. Dan apakah tujuan itu? Adalah kehidupan
saudara ditransformasikan ke dalam suatu wujud menjadi sama seperti Yesus. Memang biasanya suatu proses membutuhkan waktu. Seorang baby membutuhkan waktu pertumbuhan, dan pertumbuhan itu bertahap. Demikian pula pertumbuhan hidup kerohanian Kristen. Allah bekerja di dalam saudara mentransformasikan kehidupanmu. Inilah salah satu tujuan kehidupan. Kita boleh baca dalam 1 Yohanes. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 1 Yohanes 3 ayat 2. Salah satu tujuan lain yang Allah berikan untuk kehidupan kita, agar kita dapat menolong satu sama lain. Menopang satu sama lain. Mendoakan satu sama lain. Memberitakan kasih dan kebaikan Tuhan, bahwa luar biasa Tuhan baik pada orang semua. Mari kita perhatikan apa yang ditulis Rasul Paulus di dalam buku Kolosi. Kolosi 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saya sungguh sangat appreciate so much inisiator SLA alumni SLA 68 sampai 75 reunion secara virtual ini, selain mengingatkan kita bahwa dulu kita pernah bersama, kemudian terpisah-pisah, namun kita dapat kembali dipersatukan secara virtual. Mengenang bahwa kita dulu pernah belajar, mendapatkan hikmat, menyanyikan puji-pujian dan rohani, dan mengucap syukur kepada Allah. Karena di sana sesuai syair yang saya tahu dibuat oleh First Principal, Kepala Sekolah Pertama Mr. M.G. Laluan, dan gubahan lagu oleh Nyonya Gladys Sitompul Makarewa. Saya bersyukur saya sempat berjumpa dengan Pendeta P. Sitompul dan Nyonya Sitompul Makarewa waktu mereka masih hidup. Nyanyiannya di tengah alam elok di lembah, sana terdapat sekolah kami. SLA, kami tetap masyurkan, namamu indah dan mulia. Gurunya baik, murid-muridnya percaya Tuhan Yesus dan diberkati. Ada beberapa gambar nostalgia di sini yang saya bisa gambarkan di sini. Di sini gambar saya lihat ada ada Serpit Raranta, Ibu Popi Lubis Lontok waktu itu, ada Eli Chua Tua Mulia, dan lain-lain. Foto-foto kenangan. Ini foto di sini ada lagi, mungkin kalau ngoni serupa kita pasti ingat. Ini ada selfie, dan selfie itu mangkeng, dan dua lagi temannya yang sudah almarhum, yang gambarnya saya tidak lupakan. Bersyukur juga kita bisa lihat guru-guru yang dulu semua ada di sini. Jadi luar biasa. Ketiga, hubungan kita dengan Kristus.
akan menyebabkan kita mendapatkan rumah kekal disediakan Tuhan khusus bagi Anda. Yohanes 14 ayat 1-3. Dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Semua kita sudah hafal ini. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara sekalian, karena torang semua pulang, saya dengan istri pikir harus ada rumah. Jadi sekarang ini torang sementara bangun rumah. Kadang-kadang saya minta pendeta Nol di Sakul dan juga pendeta Mol di Mambu untuk pergi-pergi lihat kemari karena kebetulan mereka ada di Manado. Selama babangun, sampai sekarang nyandak pernah selesai. Tukang yang ada bangun ini itu sudah ada 3 kali, 3 tim. Semua sudah bayar, nyandak pernah kelar. Kalau Tuhan bangun, sebetulnya dia cuma berfirman, jadilah. Masih ingat kejadian? Jadilah, dan itu pun terjadi. Kenapa Tuhan bilang, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Bukankah Tuhan membangun cukup dengan berfirman? Kenapa sepertinya sampai sekarang belum kelar? Alasannya adalah, Tuhan mau supaya torang semua selamat. Dia sementara menunggu dan tetap melakukan pekerjaan yang baik in you. He is still doing a good work within you. Yang bikin lama rumah selesai dibangun di surga adalah saya. Adalah saudara, Anda pribadi. Karena Tuhan pesayang, Dia tunggu saudara jadi baik, bertobat, balejo. Mahkota kemenangan sudah disediakan. Anda harus menang. Saya harus menang. Wahyu 3 ayat 11. Behold, I'm coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown. Yesus akan datang dengan segera. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 1 Petrus 2 ayat 11 dan 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik. Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, kita pendatang dan perantau. Saudara masing-masing tentu banyak yang bisa disaksikan tentang Tuhan pebaik. Saudara mungkin di karir saudara. Saya ingin untuk cerita sedikit tentang karir pelayanan saya di gereja. Total pelayanan saya hampir 50 tahun, mulai tahun 1972 sampai tahun 2021. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan pebaik. Yang menarik tentang pelayanan kerja saya, ternyata bisa dibagi dalam tahap. Dan tahapnya adalah 14 tahun. 3 kali 14 tahun. Dan yang terakhir 7 tahun.
Luar biasa Tuhan baik. How sweet it is, God's amazing grace. 14 tahun pertama kerja di Uni Indonesia bagian Timur, IAUC. Papua, Makassar, Palu, Ungklap. Kemudian 14 tahun kedua kerja di Singapura, di Far Eastern Division dan Southern Asia Pacific Division. 14 tahun ketiga di Ethiopia, Guinea, Ivory Coast, West Africa, dan kemudian juga AYAS, Filipina. 3 kali 14 sama dengan 42 tahun. Tambah hampir 7 tahun terakhir, kembali bekerja di SSD. Dan menariknya, total 14 tahun di Filipina. Selama 35 tahun kami ada tempat tinggal di luar Indonesia. Ada rumah, besar lagi rumah, ada status residen, tetapi hanya untuk sementara. Kami bukan warga negara Singapura, kami bukan warga negara Filipina, kami bukan warga negara Ethiopia, tapi kami tinggal di sana. Kami adalah warga negara Indonesia. Walaupun rumah bagus sekali tinggal di Singapura, Filipina, Ethiopia, semuanya sementara saja. Karena kami tetap mengembara, orang asing. Alkitab bahasa lama mengatakan bahwa kami orang dagang dan harus pulang 1 kali ke negara saya sesuai paspor, negara Republik Indonesia. Di negara asal saya tidak perlu urus-urus visa, tidak ada batas untuk hidup. Saudara, kehidupan kita di atas dunia ini hanya sementara saja. Our lives here is as a pilgrims. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Filipi 3 ayat 20. Dan kita sebagai pendatang dan perantau. 1 Petrus 2 ayat 11 dan 12. Betapa senangnya kalau Anda tinggal di satu negara, kemudian dianugerahkan status kewarganegaraan. Ini foto anak saya, Janet, di saat dia di-grant mendapatkan warga negara United States of America. Betapa senangnya kalau Anda tinggal di satu negara yang dulu saudara hanya sebagai pendatang, dan saudara mendapatkan status kewarganegaraan. Memang anak saya dulu dia orang asing di sana. Sekarang sudah mendapatkan hak sebagai warga negara. Apakah dia sudah bebas untuk tidak patuh kepada hukum negara Amerika Serikat karena sudah jadi warga negara? Tentu tidak, saudara. Sekarang dia harus patuh dan lebih patuh lagi terhadap undang-undang hukum negara Amerika Serikat. Karena kasih karunia Yesus Kristus, kita sudah menjadi warga negara surga. Itulah sebabnya Filipi 1 ayat 22 mengatakan bahwa kewarga negara kita ada di dalam surga. Kita sudah menjadi warga negara surga. Berikut saya ingin untuk kita menikmati lagu Thank You Lord for your blessings on me. Not only you have blessed me with my needs in this world, rumah tempat aku tinggal, makanan di atas meja, keluarga yang baik, tapi Engkau juga menyediakan tempat yang sempurna, yang kekal di surga, seperti yang digambarkan dalam Yesaya 25 ayat 8. Kehidupan kita di atas dunia ini memang hanya merupakan opportunity, kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan, dan Tuhan telah memberikan kepadanya. As the world looks upon me,
as I struggle alone. They say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Now I know I'm not wealthy, and these clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you, and to me that's all matters, though the world cannot see. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. 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 Saudara, mari pertahankan relationship yang kita sudah ada dengan Yesus Kristus. Kalau seandainya Anda sudah jauh dari Yesus, Dia memanggil, datanglah. Kalau Anda mau bertobat, kasih karunia Tuhan Yesus lebih dari cukup untuk memberikan pengampunan. Yesus segera datang. Tanda-tanda zaman jelas menyatakannya. Perhatikan peringatan-peringatan itu, saudara. Yesus baik sekali patorang dan sedang menunggu untuk menyelesaikan rumah yang sempurna, rumah yang baik bagi saudara di surga. Apakah saudara masih menunggu? Sekarang waktunya. Hidup itu adalah kesempatan. Dan sekaranglah kesempatan itu untuk kita berserah diri,
memperkuat hubungan kita dengan Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, oleh sebab Engkau memberikan kepada kami kasih karunia itu. Walaupun dosa kami besar bagaimanapun, dosa kami merah kermisi sekalipun, Tuhan menjadikan putih seperti salju. Terima kasih ya Tuhan dengan kasih karunia itu yang Tuhan berikan cuma-cuma kepada kami. Terima kasih dengan kasih karunia itu yang mengingatkan kami agar supaya kami menurut sepenuhnya firman Tuhan, menurut hukum-hukum Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Roh yang memberikan kekuatan, kiranya Roh Kudus itu Tuhan berikan kepada kami, sehingga kehidupan kami akan punya tujuan, ada punya maksud, yaitu menikmati kehidupan yang baik di dunia dan terlebih menikmati kehidupan baik di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus Kristus atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Allah Bapa oleh sebab kasih karunia-Mu. Terima kasih Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kami. Amin.